Tes cek satu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita di majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sebuah majlis yang di dalamnya dibacakan firman-firman Allah, dibacakan sabda-sabda nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang itu semua sangat kita butuhkan dalam mengarungi bahtera kehidupan kita di dunia ini, agar kita mendapatkan bekal untuk kehidupan kita di akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di masa-masa seperti sekarang ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah musibah yang menimpa muka bumi ini. Seluruh umat manusia tertimpa musibah yang kalau kita lihat musibah tersebut tidak nampak di depan mata kita. Musibah tersebut tidak bisa kita lihat, namun musibah tersebut benar-benar nyata terjadi dan menyibukkan berbagai macam pihak. Seorang mukmin, seorang muslim, tatkala dia mendapati fenomena-fenomena yang terjadi di atas muka bumi ini, tentu dia memiliki pedoman, dia memiliki pegangan, tidak gegabah melakukan suatu tindakan, karena dia memiliki kitabullah, dia memiliki sunnah Nabi SAW, dan juga prakteknya para salafus saleh. Sehingga kehidupan seorang mukmin, baik ketika dia ditimpa nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah, ataupun dia mendapatkan ujian musibah dari Allah Azza wa Jalla, dia tentu tidak keluar dari batasan-batasan syar'i. Karena Islam, sebagaimana yang kita ketahui, telah mengajarkan kepada kita berbagai macam hal untuk kita bisa menyikapi semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Islam saja, kita diajarkan bagaimana menyikapi hewan. Itu ada adab-adabnya di dalam Islam. Perkara-perkara yang sepele. Bahkan bagaimana adab seorang mukmin kepada anak kecil misalnya. Bahkan bagaimana bermuamalah dengan hewan, bermuamalah dengan hewan-hewan, atau bagaimana adab masuk ke WC. Perkara-perkara ringan sepele seperti ini diajarkan di dalam agama kita. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kata Nabi SAW, ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa mendekatkan seseorang kepada surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka kecuali sudah dijelaskan
kepada kalian ilmunya. Kalau dalam perkara-perkara yang sepele tadi, Islam telah mengajarkan bagaimana menyikapinya, tentu perkara-perkara yang besar. Bahkan saking besarnya, ini meliputi skala internasional. Ya, seluruh muka bumi ini tertimpa musibah yang satu ini. Yang di situ menyangkut nyawa manusia, menyangkut kehormatan manusia, keselamatan manusia, maka tentu tidak mungkin agama Islam tidak mengajarkan bagaimana cara menyikapinya. Namun pada pertemuan yang ringkas ini kita tidak sedang membahas bagaimana cara menyikapi virus-virus atau musibah-musibah yang terjadi sekarang. Insya Allah berkaitan dengan hal ini tentu kita sudah banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran bagaimana menyikapi musibah yang satu ini sejak awal pandemi dulu. Insya Allah semua di antara kita sudah mempelajarinya, ya. Namun yang ingin kita sampaikan di pertemuan pagi hari yang berbahagia ini adalah selama kurang lebih berapa bulan? 6 bulan ya. Ya, selama kurang lebih 6 bulan kita diuji oleh Allah dengan musibah ini. Apa faedah, ibrah yang bisa kita ambil dari musibah yang ada? Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti di situ ada hikmah. Pasti di situ ada bentuk-bentuk kebaikan. Memang itu keburukan bagi kita. Namun di balik musibah itu ada pelajaran-pelajaran berharga yang hendak Allah tanamkan kepada hamba-hambanya. Gak mungkin Allah itu mentakdirkan sesuatu tapi gak ada manfaatnya, gak ada ibrah di balik itu gak mungkin. Karena salah satu nama dari Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik itu adalah Hakim, Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Yaitu ketika Allah memutuskan takdir, menetapkan suatu peristiwa, mentakdirkan suatu kejadian, itu Allah tetapkan dengan hikmah, dengan bijak, di waktu yang tepat, di saat yang tepat, kepada orang-orang yang tepat, dan dengan cara yang tepat juga. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin kosong dari hikmah, tidak mungkin kosong dari bijak. Maka dari 6 bulan kita mengalami musibah ini, ada banyak sekali ibrah-ibrah yang bisa kita dapatkan. Baik itu perkara-perkara duniawi ataupun perkara-perkara ukhrawi. Kalau perkara-perkara duniawi, kira-kira apa yang bisa kita ambil ibrahnya dari musibah ini, ibu-ibu? Perkara-perkara duniawi misalnya. Ekonomi tambah nyungsep kan. Ya, kita mulai membiasakan hidup yang sehat. Ya, mulai membiasakan hidup yang mungkin sebelum pandemi, sebelum masa-masa musibah ini, kita makan sembarangan, ya, nggak pakai cuci tangan, atau mungkin kita kurang menjaga kebersihan. Tapi dengan adanya pandemi ini, kita bisa membiasakan diri untuk menjaga kebersihan. Yang itu pun kalau kita teliti di dalam agama kita, Islam juga sudah mengajarkan hal itu. Kemudian apa lagi, ibu-ibu? Manfaat duniawi. Lebih dekat dengan keluarga. Ya, lebih dekat dengan keluarga. Biasanya kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan di luar. Mungkin bapak-bapaknya jarang pulang ke rumah karena kesibukan kerja di luar. Tapi sebagian atau kebanyakan orang sejak masa pandemi ini banyak yang dirumahkan, dalam artian ada yang work from home, ada juga yang memang dia khawatir ketika keluar rumah dan lain sebagainya, sehingga dia banyak menghabiskan waktu bersama anak dan istri. Nah, ada lagi? Sudah. Dari semua ibrah yang kita dapatkan dari pandemi ini, ada ibrah yang sangat-sangat berharga sekali. Ya, ada pelajaran yang sangat-sangat berharga sekali, yaitu pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan perkara-perkara dogmatis. Yang seorang muslim itu sikapnya atau sifat ciri karakteristik seorang mukmin yang sejati adalah, yaitu ketika dia ditimpa dengan musibah, itu tidak menggoyahkan keimanannya.
tidak menggoyahkan manhajnya. Dia tetap berpijak di atas akidah yang sahihah, berpijak di atas manhaj yang kuat. Mau badai musibah menimpa dia, bagaimanapun dahsyatnya arus musibah itu, dia tetap berada di atas pijakannya tersebut, tidak tergoyahkan. Nabi SAW bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ta'tiyahumus sa'ah. Kata Nabi, senantiasa ada pada setiap umatku sekelompok orang yang menampakkan kebenaran, senantiasa tegak di atas kebenaran. Apapun yang terjadi pada mereka itu tidak akan menggoyahkan, tidak akan membahayakan iman mereka sampai datangnya hari kiamat. Nah, ini berbeda dengan sebagian orang yang ketika masa-masa aman, ketika masa-masa belum terjadi musibah, dia nampak sebagai seorang mukmin yang sejati. Makanya kalau masa-masa aman, tidak terjadi fitnah, tidak terjadi musibah, seorang itu kadar imannya itu nggak bisa diukur dengan baik. Semua orang menampakkan keimanan, kita nggak tahu kadar keimanan fulan dengan fulan ini sejauh apa, nggak tahu. Barulah ketika Allah jadikan fitnah, jadikan musibah, ujian kepada mereka, baru nampak mana yang imannya melempem dan mana yang imannya kuat. Nah, itu fungsinya musibah. Yang fungsinya ujian itu untuk membuktikan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ankabut. Ya, awal-awal surah Al-Ankabut. Al-Ankabut kalau nggak salah. Saya cek dulu ibu-ibunya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Benar nggak itu? Nah, surah Al-Ankabut ayat yang pertama. Ya, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diuji? Ya, apakah mereka dibiarkan, diciptakan oleh Allah, dia hidup di atas muka bumi ini tanpa diuji? Allah lanjutkan dalam firman-Nya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, agar Allah tahu siapa di antara mereka yang imannya jujur dan siapa di antara mereka yang imannya dusta. Dan itu terjadi nyata, jemaah. Kita lihat manusia-manusia ketika masa-masa aman imannya kokoh, tapi ketika masa-masa musibah nampak bagaimana jati dirinya dia selama ini. Ketika masa-masa aman dia menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Dia mengatakan wajibnya saya senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, saya senantiasa menjaga lisan untuk tidak mengkritik penguasa di depan umum, mengata-ngatai penguasa. Yang itu merupakan manhaj salaf. Tapi ketika terjadi ujian, ketika terjadi musibah, nggak kuat lisannya dia untuk menampakkan jati dirinya selama ini. Dia mencaci maki penguasa, mengkritik kebijakan-kebijakan penguasa, bahkan ikut turun-turun ke jalan. Ini perlunya musibah itu untuk mengeliminasi. Ibarat seorang kuli bangunan ketika dia ingin untuk bikin semen itu loh. Ya, untuk bikin semen dengan pasir itu, pasirnya diapain dulu? Diayak dulu untuk tersaring. Ngayak itu apa cuman didiemin gitu atau digoyang? Digoyang, diguncang itu. Demikian juga orang-orang yang katanya mukmin berada di atas manhaj salaf, diayak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk tersaring mana yang tereliminasi dan mana yang tetap kuat di atas keimanannya, mana yang tetap kuat di atas manhajnya. Tapi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, langsung saja poin-poin pelajaran akidah yang bisa kita ambil dari wabah yang ada ini adalah yang pertama adalah yaitu tentang keimanan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
ya adanya wabah ini itu semakin menguatkan iman kita terhadap takdir. Kita tahu iman terhadap takdir ini salah satu dari 6 rukun iman yang sama-sama kita ketahui. Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, kata Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritakan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Disebutkan 6 rukun iman dan yang terakhir Nabi mengatakan, dan engkau beriman terhadap takdir, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Pertanyaannya ibu-ibu, tadi kita katakan semua takdir Allah itu apa? Baik. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan ada takdir yang baik dan ada takdir yang buruk? Ada yang tahu ibu-ibu? Iya, itu dilihat dari sisi manusia. Ya, takdir baik dan takdir buruk itu dari sisi manusia. Manusia ketika mendapatkan musibah itu buruk. Dan memang itu yang kita rasakan. Gak ada orang waras mengatakan bahwa wabah ini, yang kena wabah ini itu baik. Atau yang tertimpa musibah banjir, tsunami, ya, itu baik bagi manusia. Enggak, manusia mengalami keburukan di situ. Ya, manusia mengalami kepahitan hidup di situ. Tapi kalau dilihat dari sisi Allah yang mentakdirkannya, maka itu ada kebaikan. Kok bisa Ustadz? Keburukan tapi ada kebaikan. Ibu-ibu pernah tahu dokter ketika memvonis seorang yang terkena diabetes, dia itu divonis harus diamputasi. Amputasi ini bagi yang diamputasi pasiennya itu baik atau buruk? Amputasinya buruk, dia kehilangan anggota tubuhnya. Tapi bagi dokter itu baik karena akan menyembuhkan penyakitnya atau meminimalisir penyakitnya. Ya, ada kebaikan setelah itu, yaitu penyakitnya terputus atau minimal ya terminimalisir. Nah, itu ibarat seperti itu. Allah Azza wa Jalla ketika mentakdirkan musibah-musibah, maka ada kebaikan di balik musibah tersebut. Tapi kembali kepada iman terhadap takdir. Para ulama mengatakan, yujibul mar'u ayyu'mina bi anna Allah subhanahu wa ta'ala alima azaliyan bi jami'i af'alil ibad wa ma yata'allaqu bil makhluqat kama yujibu ayyu'mina bi annahu subhanahu wa ta'ala innama awjadaha 'alal qadaril makhsus alladhi sabaqal ilm bihi. Wajib bagi setiap muslim, kata para ulama, bahwa dia wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengetahui sejak zaman dahulu apa yang akan terjadi pada hamba-hambanya, apa yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Jadi wabah yang ada ini harus kita yakini itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum terjadinya wabah ini. Ya, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan ilmu Allah yang tidak ada awalannya. Beda sama manusia. Manusia itu baru mengetahui, itu ada awalannya. Kita ini kan dulu nggak tahu apa-apa. Kemudian kita belajar, baru kita mengetahui sesuatu. Nah, sejak saat itu kita punya ilmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, sejak kapan Allah tahu tentang seluruh makhluk-makhluknya, maka tidak ada awalannya. Sebagaimana Allah itu ada tanpa ada awalan, demikian juga sifat-sifat Allah, salah satunya adalah ilmu Allah, pengetahuan Allah, itu sudah ada ya tanpa awalan. Wa qad dzakara fi hadza mathalan Ibnu Hajar fi syarhihi ala hadithi Ibni Umar 'anil iman bi qawlihi wal qada ilmu Allah awalan bil asya. Ini beliau menyebutkan dari ucapan para ulama, yaitu salah satunya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bersesuaian dengan ilmunya Allah. Ya, seluruh takdir-takdir Allah itu berkesesuaian dengan ilmunya Allah. Jadi nggak mungkin keluar dari pengetahuan Allah. Jadi jangan dianggap ketika ada wabah seperti ini Allah kait weruh. Loh, ono wabah tibakno. Kait teruh aku.
Itu nggak mungkin terjadi. Ya, Allah sudah mengetahuinya. Wa kadzalika yujibu 'alal mar'i ay yuthbita 'aqidatan anna kulla syai'in qad katabahu Allah fil lauhil mahfuz. Dan berkaitan dengan takdir ini, kita juga harus mengimani semua takdir-takdir manusia itu sudah Allah tulis, Allah catat dalam lauh al-mahfuz. Ya, dalam lauhul mahfuz yang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-An'am. Kata Allah, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Dan di sisi Allah ada perbendaharaan ilmu-ilmu gaib yang tidak ada yang tahu ilmu gaib itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menekankan satu poin akidah bahwa adanya wabah ini itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hati-hati. Sebagian orang dulu ya ketika awal-awal wabah itu ada yang ngupload video ceramahnya seorang ustadz yang diupload beberapa tahun yang lalu. Dia itu memprediksikan nanti akan ada satu wabah yang menyebabkan kaum muslimin gak bisa umroh, menyebabkan kaum muslimin gak bisa haji. Wabah ini begini-begini, itu diupload sebelum terjadinya wabah. Ini ujian keimanan bagi seorang mukmin. Apakah dia percaya dengan omongan ustadz dukun ini, ustadz paranormal ini, ataukah dia masih tetap pada keimanannya bahwa tidak ada yang tahu ilmu gaib. Di antara ilmu gaib adalah apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pernah tahu enggak ibu-ibu ada video itu? Iya. Dan kalau dilihat di YouTube-nya memang 5 years ago kalau nggak salah. 5 tahun yang lalu. Ya, nggak tahu ustadz siapa itu. Dia mengatakan demikian. Nah, itu banyak orang-orang yang heboh. Banyak orang-orang yang diuji keimanannya. Akhirnya percaya dengan omongan dukun tersebut. Ya, maka seorang mukmin ketika mendapati hal seperti itu menetapkan akidahnya bahwa meskipun ada seorang dukun yang memprediksikan akan terjadi wabah, seorang mukmin yang sejati dia tetap mengatakan tidak. Yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ucapan dukun itu 1 banding 1 triliun benarnya. Ya, itu Nabi SAW yang menyebutkan bahwa dukun-dukun ini memang memperoleh informasi dari setan-setan yang mencuri informasi dari langit. Ya, jadi setan-setan ini mencuri informasi-informasi dari langit, kemudian disampaikan kepada setan yang di bawahnya secara estafet sampai kepada para dukun-dukun itu. Nah, ketika disampaikan kepada manusia, 1 kejujuran dibungkus dengan 1000 kedustaan. Ya, dan anehnya yang disebarkan itu yang benar-benarnya tok. Tapi berapa banyak prediksi-prediksi, ramalan-ramalan dukun yang salah, yang meleset, itu nggak viral. Ya, yang viral cuman yang benar-benarnya tok. Padahal banyak yang meleset. Nah, maka seorang mukmin dia meyakini tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat hadhihi hiya aqidatuna fama huwa daurul insan fi hayatihi ba'da ay yu'min bi yaqinin annal amra kulluhu min Allah wa qad qaddarahu azaliyan tahta ilmihi wa iradatihi wa qudratihi wa limadha yu'marul insani bil amal. Kalau kita tadi sudah mengimani dan itu sudah menjadi akidah kita bahwa kehidupan kita di dunia ini itu semuanya sudah Allah catat dalam lauhul mahfuz, sudah diketahui oleh Allah, gak mungkin meleset. Sebagaimana kita hari ini dipertemukan di tempat ini, itu sudah Allah tulis di dalam lauhul mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahwa Umar Baladraf dan ibu-ibu yang ada di sini itu ketemu di hari ini, hari Jumat ini. Itu sudah tercatat sebelum kita datang ke sini. Nah, itu akidah kita. Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Sesungguhnya Allah telah menulis semua takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kalau memang kita sudah mengetahui bahwa seluruh kehidupan kita ini sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla, dan semua berdasarkan ilmu dan kehendak Allah dan takdir Allah, keinginan Allah, maka timbul pertanyaan ibu-ibu. Lantas untuk apa kita kok beramal?
Kalau memang semua sudah ditakdirkan, kenapa kita masih berusaha? Contoh misalnya masalah COVID ini. Allah sudah catat nggak siapa yang kena COVID dan siapa yang nggak kena COVID? Sudah. Kalau memang seperti itu, untuk apa kita ini kok berusaha mencegah diri dari COVID? Untuk apa kita pakai masker? Untuk apa kita rajin cuci tangan, social distancing? Kan kita ini punya akidah bahwa semua sudah ditakdirkan sama Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kata Nabi, apa yang sudah ditakdirkan menimpa dirimu, itu tidak akan mungkin meleset darimu. Dan apa yang ditakdirkan meleset darimu, itu tidak akan mungkin menimpa dirimu. Ya kan? Kalau memang Allah takdirkan kita kena COVID, mungkin gak meleset? Gak mungkin, kena pasti. Dan kalau Allah sudah takdirkan kita ini gak mungkin kena COVID, maka gak mungkin kita kena. Nah, ini timbul pertanyaan, ya udah Ustaz, terus kenapa kita ini kok pakai protokol kesehatan? Paham gak ibu-ibu pertanyaannya? Ya, kira-kira kenapa itu? Naam, barakallahu fiik. Karena kita tidak tahu apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Kembali ke poin tadi, tidak ada yang tahu apa yang Allah tetapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk berusaha. Kita diperintahkan untuk bertawakal. Ingat ya, tawakal itu tidak menghalangi ikhtiar. Sebagaimana seorang berikhtiar, itu bukan berarti tawakalnya kurang. Awas, hati-hati. Sebagian orang ketika dia ini nggak menerapkan protokol, ketika sebagian orang menerapkan protokol kesehatan, ada yang nyinyir. Ada yang nyinyir. Oh, tawakalnya kurang. Tawakal. Dikira orang kalau berusaha untuk mencari sebab-sebab kesembuhan, mencari sebab-sebab yang itu bisa menghindarkan dia dari musibah, dikira itu nggak tawakal kepada Allah. Ya, dikira itu adalah perbuatan yang tidak tawakal kepada Allah. Kebalik, Nabi SAW itu tawakal nggak kepada Allah? Nemen tawakal nih, banget. Tapi kenapa Nabi kok perang pakai baju besi? Iya, kalau memang Nabi SAW itu secara penuh bertawakal kepada Allah, bahwa Nabi itu senantiasa dijaga sama Allah Azza wa Jalla, Nabi ya wis cul-culan, wis gak usah pakai baju besi, gak usah pakai baju perang. Para sahabat-sahabat gak usah dilatih ya dengan dengan latihan-latihan peperangan, gak usah. Wis ayo cul-culan wis. Ya, kalau memang takdirnya kita syahid, ya sudah syahid. Kalau enggak, ya sudah kita tetap hidup. Enggak. Nabi mengajarkan bagaimana bentuk-bentuk mencari sebab. Maka dari sini muncul penanaman akidah bahwa takdir atau ya takdir itu, manusia itu punya pilihan untuk menentukan takdirnya, tapi di bawah pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berbeda dengan kelompok yang sesat dalam masalah takdir ini. Ada dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir ini. Ada yang tahu ibu-ibu? Kelompok Qadariyah, yang kedua apa namanya? Yang kedua namanya Al-Jabriyah. Ya, kelompok Qadariyah ini menolak takdir. Dalam artian mereka meyakini bahwa semua yang dilakukan oleh manusia itu manusia sendiri yang menentukan. Allah Subhanahu wa taala tidak kuasa untuk menentukan takdir manusia. Kebalikannya kelompok Jabriyah, mereka meyakini bahwa manusia itu takdirnya secara 100% ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak punya kehendak untuk menentukan takdirnya. Makanya muncul orang-orang yang ketika berbuat maksiat, terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, itu menyalahkan takdir. Kau kenapa kok berzina? Ya wis takdirnya berzina. Kau kenapa kok jadi perampok? Ya wis takdirnya perampok. Seakan-akan anak saya ini nggak pengen berzina, tapi ya karena Allah memaksa saya jadi
pezina, maka saya jadi pezina. Saya nggak pengen sebenarnya seperti itu. Itu ada orang-orang kayak gitu. Pemikiran Jabriyah. Saya pernah lihat dulu waktu tempat prostitusi di Surabaya itu ditutup, ada yang pezina diwawancara gitu. Di koran itu ditanya, kau kenapa, Anda kenapa kok terjun dalam dunia prostitusi seperti ini? Apa jawaban dia? Ya sudah takdirnya. Ya saya sebenarnya nggak pengen mas, tapi ya takdirnya mau gimana lagi. Saya punya anak yang harus saya biayai, bla bla dan seterusnya. Ini pemikiran Jabriyah. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia itu diberi pilihan oleh Allah untuk menentukan takdirnya. Manusia diberi pilihan untuk berusaha, tapi tetap usahanya dia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekeras apapun usaha manusia, tapi kalau Allah Azza wa Jalla tidak mentakdirkannya, terjadi nggak? Nggak akan terjadi. Demikian pula sebaliknya, ketika manusia tidak berkehendak, tapi kalau Allah Azza wa Jalla berkehendak, maka terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Allahumma ma syi'ta kana wa illam asya', walau syi'tu illam tasya' lam yakun. Kata Imam Syafi'i, ya Allah, apa yang kau kehendaki pasti terjadi, meskipun aku tidak menghendakinya. Ulangi ya, ini memang agak membingungkan. Ya Allah, apapun yang kau kehendaki, yang kau inginkan untuk terjadi, itu pasti terjadi, meskipun aku gak pengen itu terjadi. Dan meskipun aku menghendaki, tapi kalau kau tidak menghendakinya, maka tidak akan terjadi. Apa ibu? Ada dua kalimat ini. Jadi kehendak manusia di bawah kehendak Allah SWT. Tapi bukan berarti manusia gak punya kehendak, punya. Manusia diberi pilihan. Allah mengatakan dalam surah Al-Balad, wa hadainahun najdain. Manusia itu kami tunjukkan dua jalan, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Bahkan Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surah Al-Kahfi yang kita baca di hari Jumat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang berkehendak untuk beriman, maka monggo dia beriman. Dan barang siapa yang berkehendak untuk kafir, monggo dia kafir. Tuh kan berarti Allah memberikan pilihan kepada manusia. Nah, kembali kepada kasus COVID ini, kita diberi pilihan oleh Allah untuk kita menerapkan atau mencari sebab-sebab tercegahnya kita dari penyakit. Baik itu sebab-sebab yang ada dalilnya, atau sebab-sebab yang ilmiah. Jadi ada dua. Ya, kita ini mencegah diri dari penyakit, dari musibah, itu bisa dengan sesuatu yang berdalil, ada tuntunan dalilnya. Atau kalaupun tidak ada tuntunan dalilnya, tapi ada sisi ilmiahnya. Contoh, kita mencari sebab tercegah dari penyakit dengan dalil. Apa kira-kira yang ada dalilnya? Maaf ya ibu pertanyaannya. Kita mencegah diri dari COVID, ya kan? Kita mencegah diri agar kita tidak terkena COVID. Bagaimana cara kita mencegah diri? Dengan pencegahan yang berdalil, ada dalilnya. Apa kira-kira? Ya, dengan doa itu. Iya, dengan doa. Ya, misalnya kita keluar rumah membaca apa? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ya, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ya, kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, kemudian dia membaca doa tadi, Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, la yadurruhu syai'un, maka dia tidak akan ditimpa mudarat. Ya, dia tidak akan ditimpa mudarat. Itu pencegahan yang ada dalilnya. Atau yang lain misalnya, yaitu dengan mengkonsumsi
Apa? Ini masih ada dalilnya ini, yang ada dalilnya. Mengkonsumsi 7 butir kurma. Yang paling utama adalah kurma ajwa. Nah, yang paling utama adalah kurma ajwa. Kata Nabi SAW, man tasabbaha bisa berarti tamrot. Barang siapa yang sarapan dengan 7 butir kurma, dalam riwayat yang lain ajwa, ya, la yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Maka di hari tersebut dia tidak akan ditimpa mudarat, baik itu racun ataupun sihir. Ya, baik itu racun ataupun sihir. Nah, ini pencegahan-pencegahan yang ada dalilnya. Kemudian ada juga pencegahan-pencegahan yang tidak ada dalilnya, tapi ada sisi ilmiahnya di situ, yaitu terbukti secara ilmiah bahwa memang itu adalah sesuatu yang bisa mencegah kita dari penyakit. Ya, seperti kita menerapkan protokol kesehatan ini dengan menggunakan masker, menjaga jarak, ya, rajin cuci tangan, minum multivitamin atau yang bisa menguatkan imunitas tubuh dan lain sebagainya. Ini semuanya boleh dilakukan sebagai pencegahan meskipun tidak ada dalil, tapi ada sisi ilmiahnya dan itu boleh. Nah, ternyata ada orang-orang yang justru menggunakan cara-cara pengobatan yang dalil nggak ada, sisi ilmiahnya juga nggak ada, yaitu pakai jimat misalnya, ya, pakai jimat-jimat. Dalil nggak ada, sisi ilmiahnya juga apalagi. Ada hubungannya nggak antara jimat dengan tercegahnya dia dari penyakit? Ada korelasinya nggak dulu? Apa jimat itu biasanya apa? Kalung, gelang ya misalnya ya. Ini gelang penangkal COVID. Ya. Hah? Foto. Ya. Fotonya siapa gitu, kiai atau ulama gitu, supaya rumahnya aman, gak kena COVID penghuni rumahnya. Tapi dari sisi dalil jelas ngawur, gak ono. Dari sisi ilmiahnya, ya, dari sisi akal waras, akal sehat, apa hubungannya foto sama tercegahnya dia dari COVID? Tapi bener Ustaz, tonggoku ibu majang fotonya ibu, sak keluarga gak ada yang kena COVID. Justru tetangga saya yang satunya lagi, dia gak majang foto itu, kena COVID. Gimana gitu ibu? Itu namanya istidraj. Iya, semakin dibuat tenggelam di atas kesesatannya dia. Ya, semakin dibuat di atas, semakin dibuat dia itu tenggelam larut di atas kesesatannya. Dan itu ujian bagi orang-orang yang lain. Iya, ternyata benar juga ya, yang pakai gelang-gelang, yang pakai kalung-kalung, jimat-jimat itu terbukti nggak kena COVID. Justru yang nggak pakai itu malah kena COVID. Nah, itu ujian keimanan di situ. Apakah Anda masih tetap kekeh berada di atas akidah Anda, ataukah Anda larut ikut-ikut kesesatan itu? Ya, ini poin akidah yang berkaitan dengan takdir. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih di poin yang pertama tentang takdir ini, Nabi SAW pernah bersabda, la adwa, tidak ada namanya penyakit menular. Ya, tidak ada namanya penyakit menular. Bagaimana dengan realita yang ada di lapangan bahwa memang mau gak mau, dipungkiri atau tidak, COVID ini menular gak? Menular. Terus Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Apakah ucapan Nabi itu bertentangan dengan fakta realita yang ada? Nah, ini harus kita bangun dulu fondasi akidah kita, bahwa sabda Nabi itu adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Gak mungkin Nabi mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan realita yang ada, bertentangan dengan fakta yang ada. Itu gak mungkin. Tapi benar Ustaz, Nabi mengatakan gak ada penyakit menular, tapi nyatanya penyakit menular. Nah, maka yang pertama, kalau Anda menemukan ada kontradiksi seperti ini antara yang diucapkan Nabi dengan apa yang terjadi di lapangan, itu ada kontradiksi, maka sikap yang harus Anda ambil yang pertama adalah tundukkan akal kita, tundukkan akidah kita bahwa saya yang belum tahu ilmunya.
Itu dulu. Jangan terus ujuk-ujuk, iya ngawur Nabi. Jangan langsung ujuk-ujuk menolak hadis. Seperti orang-orang yang suka mengedepankan akalnya itu. Ya, suka mengedepankan akal. Lihat, sabda Nabi bertentangan dengan sains, bertentangan dengan akal sehat. Maka kami menolak hadis itu. Loh, kok ditolak kenapa? Iya, bertentangan dengan sains, bertentangan dengan fakta yang ada. Kita lebih mengedepankan sains daripada dalil katanya. Nah, ini cara berpikir yang salah. Ya, maka kalau ada hal-hal yang kontradiksi itu, tundukkan dulu bahwa saya yang belum tahu ilmunya. Dan ternyata benar. Ada yang tahu jawabannya? Ya. Nabi mengatakan la'adwa itu adalah bahwa tertularnya penyakit itu dengan takdir, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa adanya takdir dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini pernah suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh salah seorang sahabat yang hewan-hewannya, unta-untanya itu tertular dengan unta yang lain, sehingga yang lain itu berpenyakitan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, la adwa, tidak ada penyakit menular. Kemudian ditanya, nah ini buktinya penyakitnya menular ini dari unta satu ke unta yang lain. Kata Nabi, terus bagaimana dengan unta yang pertama? Kalau memang penyakit itu tertular dengan sendirinya, berpindah dengan sendirinya, lah terus unta pertama yang sakit ini, siapa yang ngasih penyakit? Siapa nih yang ngasih penyakit itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari sini kita membangun mindset akidah kita, dan itu yang nyata terjadi di lapangan itu, bahwa penyakit COVID ini itu juga tertularnya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kita jelas-jelas melihat dia ini, ya ada orang-orang yang kita dapati dia ini positif. Ya, dia terkonfirmasi positif. Dia tinggal bersama orang-orang di rumahnya, bersama keluarganya. Dia kontak di situ, tidur bareng dengan istrinya, dengan anak-anaknya, kemudian bertemu sama orang tuanya. Pernah dapati nggak? Ternyata yang positif cuma dia tok. Saoma gak ada yang positif kabeh. Ada. Kebalikannya justru ada orang-orang yang menjaga diri. Pintu omah itu ditutup kabeh, jendela ditutup kabeh, ditutup. Gak mau kontak dengan orang sama sekali. Nah, itu ada salah seorang di daerah kita itu, ketika awal-awal outbreak munculnya COVID itu, pandemi itu, benar-benar ketakutan luar biasa dia. Ditutup pintu rumahnya, tidak menerima tamu sama sekali, bahkan gak mau kontak sama sekali dengan siapapun. Kemudian dia merasa ada sakit, ya, ada gak enak badan. Dia periksa ke rumah sakit, diperiksa ternyata positif. Ya. Dan kita dapati ada orang-orang yang tadi tidak menerapkan protokol COVID. Ya, dia keluar gak pernah pakai masker, kemudian gak pernah cuci tangan, ya nggak menerapkan social distancing, tapi ternyata sehat, nggak positif. Ada nggak ini? Ada. Nah, ini kembali kepada akidah kita bahwa penyakit yang menular itu semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan berarti kita ini tidak mencari sebab-sebab pencegahan. Nah, ini ibarat orang naik motor nggak pakai helm, kebut-kebutan remnya blong. Iya, remnya nggak dicek, kemudian nggak pakai spion, nggak pakai lampu, nggak pakai helm, kebut-kebutan tengah malam. Ketika dinasihati, engkau tiba loh, oh itu takdir Allah. Ya, saya jatuh atau enggak itu takdir Allah. Lo benar nggak? Benar, dia jatuh atau enggaknya itu karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tetap Islam mengajarkan untuk mencari sebab-sebab keselamatan. Ya, Islam tetap mengajarkan untuk mencari sebab-sebab keselamatan. Nah, ada orang-orang yang sudah pakai helm, kemudian sudah safety riding, tetap kecelakaan enggak? Ya. Tetap. Maka Nabi SAW mengajarkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan itu takdir Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kalau kita sudah menerapkan
protokol kesehatan, tapi toh tetap kena juga, maka katakan itu takdir Allah yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian yang berikutnya, ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran akidah yang bisa kita ambil adalah harus diyakini musibah yang menimpa seseorang atau musibah yang menimpa umat manusia itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Ya, itu disebabkan karena dosa-dosa manusia. Maka jangan seperti kebanyakan orang yang akidahnya rusak, mereka mengatakan bahwa musibah terjadi itu karena memang fenomena alam, mengesampingkan faktor takdir Allah yang mentakdirkan itu karena sebab Allah ingin memberi pelajaran kepada manusia. Jangan. Seperti misalnya kalau gempa terjadi, orang-orang mengatakan apa? Iya, karena ada lempengan bumi yang bergeser. Jangan dikait-kaitan dengan dosa. Ada orang-orang yang baper gitu. Terjadi tsunami, iya karena penduduk itu berbuat syirik. Ada daerah mana itu yang dulu tersapu tsunami itu? Aceh. Terus ada kok beberapa daerah lain itu. Palu ya. Nah di Palu itu, di situ memang terkenal ya banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan di situ terjadi. Ketika datang musibah tsunami, kemudian kita mengatakan bahwa itu akibat dari kesyirikan mereka. Ada orang-orang yang baper, Mas jangan nyalahkan orang karena dosanya. Tsunami itu memang terjadi karena adanya pergeseran ini, karena adanya badai ini, karena adanya badai ini. Itu murni fenomena alam. Jangan dikait-kaitkan dengan ini fulan melakukan ini. Ini cara berpikir yang salah. Seharusnya ketika musibah datang, itu yang harus diyakini itu terjadi karena sebab dosa-dosa manusia. Dan salah satunya kita jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi zalamu liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Kata Allah, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Artinya telah nampak musibah di daratan dan di lautan. Atas sebab apa? Bima kasabat aydin nas. Allah yang mentakdirkan memang, namun sebab Allah mentakdirkan itu adalah karena dosa-dosa manusia itu. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar manusia itu merasakan sebagian saja, enggak semua, sebagian akibat dari perbuatan mereka itu. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Coba sekarang bayangkan ibu-ibu, apa jadinya kalau setiap kita berbuat dosa langsung kontan dibayar sama Allah dengan musibah? Hancur enggak dunia ini? Hancur dunia. Karena Allah mengatakan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah menimpa kalian itu karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan Allah lebih banyak memaafkan. Jangan seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kenapa kau timpakan musibah ini kepada kami? Ya kan dosa kami enggak seberapa. Duh, CPD ini. Iya. Kan saya rajin ibadah ya Allah, kan saya rajin puasa, rajin sedekah. Kenapa kau timpakan musibah ini kepada kami? Itu jangan dianggap Allah itu zalim kepada hamba-hambanya. Tidak. Memang itu pantas. Dan justru kita husnudzon kepada Allah. Allah lebih banyak memaafkan dosa-dosa kita daripada memberikan punishment atas dosa-dosa kita. Iya tadi, seandainya Allah setiap kali manusia berbuat dosa dibayar kontan sama Allah dengan musibah, tiap dosa musibah, tiap dosa musibah, gak urip gitu. Iya, gak hidup kita ini, rusak semua dunia ini. Karena manusia itu memang senantiasa berbuat dosa. Maka dalam ayat tadi surah Ar-Rum ayat 41 ini, Allah mengatakan di akhir ayat tersebut, menutup ayat tersebut dengan mengatakan la'allahum yarji'un. Tujuannya kita ditimpakan musibah ini dan kita kembali lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita. Itu tujuan kita sebenarnya. Jadi kita ini dikasih 6 bulan. Masih 6 bulan ini COVID. Ya, ujian COVID ini. Pertanyaan kita, apakah kita banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla?
Apakah kita banyak minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Apakah kita banyak bertobat kepada Allah? Ataukah kita ini ya wis biasa seperti sebelum pandemi ini, kayak gak ada pandemi gitu? Yang berbuat dosa terus berbuat dosa, yang lalai dari yang lalai dari tugasnya sebagai seorang mukmin, terus dia lalai. Apakah seperti itu? Ternyata iya, yang kedua jemaah. Ya, berapa banyak di antara kita yang ketika musibah ini kita tidak kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, jarang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin awal-awalnya toh ya. Dulu kita ketika awal-awal pandemi kita banyak minta ampun kepada Allah, tapi setelah 6 bulan, padahal setelah 6 bulan ini semakin parah kondisinya. Justru kita sudah jarang lagi kita bertobat dan minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lau anna nas idza batulu min qibali sultanihim fasabaru wa yarjullaha lam yalbatu ay yarfa'allahu dzalika anhum. Seandainya manusia itu ketika ditimpa, nah ini contohnya bukan cuman contohnya di sini pemimpin yang buruk, tapi bisa kita contohkan untuk musibah yang lain juga. Jadi ini konteksnya ini tentang pemimpin yang buruk, tapi kita ambil ibrohnya juga tentang semua musibah. Pemimpin buruk itu musibah enggak? Musibah. Pemimpin yang zalim, ibrohnya sama jemaah. Ya, kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, seandainya manusia ketika ditimpa musibah, salah satunya adalah dengan pemimpin yang buruk, kemudian mereka bersabar, ya, kemudian mereka itu meminta pahala dari Allah atas musibah tersebut, mengharapkan pahala dari Allah atas musibah tersebut, nggak lama musibah itu akan diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Nggak lama jemaah, kalau kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman di atas muka bumi ini, mereka bersabar dengan musibah tersebut, ya, tetap pada keimanannya, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, minta pahala dari musibah tersebut, maka nggak lama musibah itu sebenarnya. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, walakinnahum yafza'una ila sayf, tapi mereka itu gesusu menghunuskan pedang-pedangnya. Artinya mereka gesusu memberontak kepada penguasa. Ya, seandainya mereka bersabar dengan kezaliman penguasa tersebut, ya nggak lama Allah akan perbaiki kondisi mereka. Tapi kesusu, diberontak, melakukan kudeta, melakukan revolusi, reformasi dan lain sebagainya. Fayukalu ilaihi, maka mereka tetap ditimpa musibah tersebut. Ya, mereka akan tetap ditimpa musibah tersebut. Kemudian beliau bersumpah, wallahi ma ja'u biyaumin khairin qad, demi Allah mereka tidak mendatangkan hari yang lebih baik daripada sebelum hari ditimpanya musibah itu. Artinya hari-hari ke depan itu semakin buruk daripada hari sebelumnya. Itu kalau kita ambil contoh konteksnya di sini tentang pemimpin, ya, mereka nggak sabar menggulingkan penguasa yang zalim, keadaannya lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Reformasi yang terjadi tahun 98, ya, yang katanya menghilangkan AKN, ya, korupsi, ya, untuk menghapuskan korupsi. Baik, setelah mereka berhasil menggulingkan penguasa ketika itu, apakah korupsi hilang? Bukan cuma enggak, ya, tambah parah merajalela. Sorry, tambah parah merajalela. Itu memang sunatullah seperti itu. Ketika mereka menempuh cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi mereka bukan malah memperbaiki kondisi, justru memperburuk kondisi yang ada. Makanya nggak salah gambar-gambar yang ada di truk-truk biasanya itu, nah, iya, isi penak zaman itu tahu. Nah, itu sunatullah, itu nggak bisa dipungkiri. Ya, bukan berarti zaman beliau itu enak, makmur, nggak ada nggak ada keburukan sama sekali. Enggak, ada keburukan, tapi masih lebih mending daripada zaman-zaman setelahnya, termasuk zaman sekarang ini. Ya, ini namanya sunatullah. Nah, Covid juga gitu. Ketika kita ditimpa musibah Covid ini, kemudian kita bersabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
ya kita tetap berada di atas pijakan manhaj kita, pijakan akidah kita, maka tentu keadaan ke depan itu tidak lebih buruk daripada ketika awal pandemi ini. Tapi yang terjadi, ya kebanyakan manusia mereka tergesa-gesa untuk melepaskan akidah. Ada yang berbuat syirik, ya, ada yang mulai keluar dari manhaj yang hak, yaitu memisahkan diri dari kebijakan-kebijakan penguasa, ya, tidak lagi menganggap pemimpin itu sebagai pemimpinnya, keluar dari manhaj salaf. Maka yang terjadi, keadaan ke depan lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Ya, namun seorang yang beriman, seorang yang berada di atas manhaj yang benar, dia nggak latah ikut-ikutan kebanyakan orang. Ya, dia tidak ikut arus, tapi dia tetap berpijak pada akidahnya. Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin, wala nasabin, wala saqamin, wala haznin, hatta al-ham yahimuhu illa kaffara bihi min sayyi'ati." Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidaklah seorang mukmin tertimpa musibah dari musibah-musibah penyakit, wabah, kesedihan, kepedihan, gundah gulana, ya sampai gundah gulana yang menimpa dirinya, tidaklah itu menimpa seorang mukmin kecuali Allah jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Ini salah satu hikmah Allah menurunkan musibah ini, itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Karena ada dosa-dosa kita ini yang tidak kita sadari, Ibu. Kalau dosa-dosa yang kita sadari, kita biasanya menghapus dosanya dengan apa? Taubat kan? Istighfar kan? Tapi ada perbuatan kita yang kita itu nggak sadar kalau itu adalah dosa. Ya, kita nggak sadar, maka kita nggak tobat dari itu. Lalu kita nggak sadar kok kalau itu perbuatan dosa. Maka bagaimana caranya? Allah jadikan kita musibah untuk mencuci dosa-dosa kita. Tapi syaratnya tadi, kita bersabar dan meminta kepada Allah pahala dari musibah tersebut. Ini kurang berapa menit itu? 14 ya? Belum. Kemudian pelajaran berikutnya dari musibah ini adalah betapa banyak manusia yang dia ini fitrah tauhidnya kembali lagi tatkala pandemi. Ya, fitrah tauhidnya itu kembali lagi ketika pandemi. Saya ketika melihat ya di YouTube itu, sejak awal pandemi dulu, ketika ngelihat di YouTube itu, setiap hari pemerintah mengumumkan pertambahan konfirmasi positif itu. Ibu-ibu pernah merhatikan nggak komentar-komentar di video itu, di YouTube itu? Apa komentar-komentarnya? Kebanyakan komentar-komentarnya itu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera diangkat musibah ini. Ya Allah, akhiri pandemi ini. Ya Allah, angkatlah virus corona. Kebanyakan rata-rata, bahkan bisa saya katakan 90% semuanya doa di situ. Ya, nah ini tentu sebuah kebaikan ya, dimana ketika pandemi ini seorang diingatkan kembali bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza massakumud dur. Apa sih dalam surah Al-An'am itu? Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17, Allah mengatakan, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Dan apabila engkau ditimpa musibah, maka tidak ada yang mampu untuk mengangkat musibah tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diingatkan kembali, pandemi ini hanya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat manusia-manusia yang ada, secanggih apapun mereka, kemajuan teknologi yang luar biasa, ilmu kedokteran yang begitu pesat, sampai sekarang masih belum bisa menghentikan itu. Sampai sekarang masih belum menghentikan itu. Bahkan kalau kita lihat sejarah dari virus-virus, wabah-wabah yang ada, itu di tengah kecanggihan teknologi manusia sekarang, dokter, ilmu kedokteran yang begitu maju dengan pesatnya, ternyata mereka nggak mampu untuk mengangkat musibah-musibah yang telah lalu.
HIV AIDS sudah ada nggak ininya, vaksinnya? Nggak ada jemaah. Ada luar biasa teknologi ya, ilmu kedokteran yang begitu pesat. Nah, itu benar-benar membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengangkat penyakit kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa yang dulu itu? Ebola, terus meningitis. Ya, apalah itulah, banyak virus-virus yang DBD, demam berdarah. Nah, itu tidak ada yang bisa mengangkat penyakit tersebut. Artinya bersih muka bumi ini dari virus tersebut nggak ada. Yang bisa melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian zaman dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan. Nah, adanya pandemi ini juga memberikan kita pelajaran tentang akidah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa. Ya, mendengar dan taat kepada penguasa. Allah berfirman dalam surah An-Nisa tentang orang-orang munafik. An-Nisa ayat ini, kalau bisa dibuka ayatnya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bi. Itu ayat walau radduhu. Surat An-Nisa ayat 83. Yang punya mushaf coba dibuka. Surah An-Nisa ayat 83. Saya minum dulu. Cek satu. Perhatikan ayat ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi. Dan apabila datang kepada mereka, yaitu maksudnya kepada orang-orang munafik, amrun, perkara-perkara, minal amni awil khawfi, perkara tentang keamanan atau tentang ketakutan. Jadi berita-berita tentang rasa aman, berita yang kontennya itu membuat takut, adha'ubi, mereka serta-merta menyebarluaskan. Ya, mereka serta-merta menyebarluaskan. Nah, ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sikap yang salah. Kalau Anda mendapatkan berita yang berisi tentang rasa aman, yang membuat rasa aman atau yang membuat rasa takut, tahan dulu. Jangan langsung disebarluaskan. Itu cirinya orang-orang munafik. Maka bagaimana tuntunan Allah? Walau radduhu ila rasul. Seandainya mereka kembalikan berita itu kepada Rasul, yaitu ketika Rasul dahulu masih hidup. Nah, setelah Rasul meninggal, kepada siapa kita kembalikan? Wa ila ulil amri minhum, yaitu kepada ulil amr. Penafsiran ulil amr, sebagaimana kata para ulama, ulil amr itu ada dua, yaitu penguasa dan ulama. Ya, ulil amri itu adalah penguasa dan ulama. Jadi kalau kita mendapatkan berita yang itu isinya tentang membuat orang itu jadi aman, jadi senang dengan kondisi yang ada, seperti misalnya berita-berita COVID itu nggak ada, COVID itu konspirasi, ada nggak itu? Membuat orang jadi aman kan? Oh iya, COVID nggak orang, settingan. Ya, COVID ini settingan. Akhirnya membuat orang jadi sayo metu, ayo kumpul-kumpul mana, ayo buat bian. Tak usah masker-maskeran wis gaopo, COVID itu nggak ada. Membuat orang jadi aman. Atau misalnya yang kebalikannya, yaitu berita yang membuat orang menjadi takut. Ya, ada berita misalnya COVID ini sudah bermutasi sekarang. Orang kalau kena COVID wis gak pakai nunggu lama, langsung geblak mati. Misalnya kayak gitu. Nah, kan dulu awal-awal nyebar gitu jamaah ya. Ada video di Wuhan sana, uang melaku santai-santai, tahu-tahu geblak mati. Itu orang jadi takut itu. Padahal nggak ada keterangan gitu kena COVID, nggak ada. Cuman orang-orang ngasih narasi
ini efek dari COVID. Nah, sikap seorang mukmin atau sikap orang-orang yang munafik itu langsung menyebarkannya, di-share di grup-grup, di broadcast. Ya, ngelihat orang yang baca itu jadi ketakutan, atau kalau enggak sebaliknya berita aman itu akhirnya jadi senang. Ya, jadi aman dia akhirnya. Maka ini munafik. Jadi kalau seorang mukmin dikembalikan kepada penguasa, ikuti arahan-arahan penguasa. Ya, dan itu sudah dibantah oleh penguasa bahwa COVID ini settingan, COVID ini konspirasi, ya. Dan hati-hati juga dengan orang-orang yang suka dengan teori-teori konspirasi seperti ini. Terutama ustadz-ustadz akhir zaman. Lalu paling senang konspirasi. Ingat awal-awal dulu waktu outbreak COVID menyebar, seorang ustadz akhir zaman dengan gegabah mengatakan bahwa COVID ini itu disebarkan oleh Illuminati. Disebarkan oleh Illuminati melalui para jin-jin. Ya, yang menyebarkan ini adalah para jin-jin yang sudah ditugaskan untuk menyebarkan virus wabah ini. Dapat dari mana dia bahwa COVID ini dari Illuminati? Ternyata dia itu habis ngelihat video ruqyah. Jadi ada orang di ruqyah, akhirnya orang ini kesurupan jin. Akhirnya jinnya ini diajak dialog. Jinnya ini mengakui bahwa COVID ini dari Illuminati, kata jinnya. Kami para jin yang menyebarkan COVID ini. Itu dari jin, orang yang kesurupan jin kemudian memberikan informasi tentang COVID, itu disebarkan melalui jin dari awalnya organisasi Illuminati. Diambil mentah-mentah sama nih ustadz akhir zaman ini, dipercaya, dijadikan sebagai bahan kajiannya, dan itu disebarkan ke jamaahnya. Ini orang muslim saja kalau mendapatkan berita dari manusia, ya bukan jin, itu sikapnya harus apa dulu? Tabayun dulu. Ini dapat berita dari jin yang gak jelas bentuknya. Jin ini pendusta atau jujur, gak tahu, kenal gimana, riwayat hidupnya gimana, ditelan mentah-mentah, disebarkan ke jamaah. Ini membuat orang rasa takut. Kemudian ini sukanya cocokologi. Dia dulu pernah meramal. Saat akhir zaman ini, dulu dia pernah meramal. Ada videonya itu. Dia mengatakan bahwa nanti akan datang tahun-tahun di mana umat Islam terhalangi dari melaksanakan haji dan umroh. Dulu ya tahun 2016, 2017 itu ada videonya. Dia mengatakan demikian. Ada tahun-tahun nanti umat Islam tidak bisa melaksanakan haji dan umroh. Tapi alasan dia itu karena sedang terjadi konflik internal di kerajaan Saudi, kata dia. Jadi Raja Salman ini, ngarangnya dia ini, Raja Salman ini mati, kemudian putra mahkota saling berebut untuk mendapatkan tampuk kekuasaan di Saudi, sehingga terjadi konflik internal sampai perang-perangan. Maka ketika itu Saudi menutup akses sehingga kaum muslimin gak bisa melaksanakan haji dan umroh. Nah, ketika ada wabah ini, diralat sama dia. Bener, gak bisa haji dan umroh, tapi sebabnya itu ternyata karena COVID, kata dia. Bukan karena itu tadi, konflik internal itu tadi. Ini sudah kayak akidah Syiah nih. Akidah Syiah itu kan punya akidah bada. Akidah bada itu apa? Allah merubah takdirnya. Karena Allah melihat, oh ini kayaknya lebih pas ini, akhirnya dirubah sama Allah takdirnya. Kata orang-orang Syiah gitu. Nah, ini sudah mirip seperti itu. Ya, maka seorang mukmin ketika mendapatkan informasi itu dikembalikan kepada ulil amr, kepada penguasa. Ya, kalau memang COVID ini settingan, itu rekayasa pemimpin, rekayasa pemerintah, ngakal-ngakali dan lain sebagainya, ngapain coba? Pemerintah juga babak belur menghadapi COVID ini, ya enggak? Ekonomi hancur, pariwisata hancur, kemudian berapa banyak APBN yang dikeluarkan untuk biaya COVID ini, yang digelontorkan untuk biaya COVID ini, banyak, gak sedikit. Ya, maka hati-hati menyebarkan info-info seperti ini. Ikuti arahan-arahan pemerintah dan ikuti arahan-arahan ulama. Kalau dalam masalah agama, ikuti arahan ulama. Kalau dalam masalah
negeri, stabilitas keamanan negeri ikuti para penguasa. Tapi dalam masalah-masalah agama ikuti arahan para ulama-ulama yang benar-benar berpijak di atas manhaj yang benar, bukan ngelama, enggak, tapi yang benar-benar ulama yang ahli ilmu. Ya, simak fatwa-fatwa mereka tentang bagaimana sholat di masa pandemi ini, kemudian bagaimana menghadapi perbedaan pendapat antara ulama yang satu dengan ulama yang lain tentang masalah pandemi ini, seperti misalnya sah atau tidak sholat menggunakan masker, atau misalnya sah atau tidak, benar atau tidak sholat dengan berjarak, sholat berjamaah dengan berjarak. Nah, itu ikuti arahan-arahan para ulama sehingga nggak liar. Ini sebagian orang itu liar, saling mensesatkan orang yang tidak sependapat dengannya dalam masalah ini. Itu yang softnya renggang-renggang itu ahli bid'ah. Iya. Padahal banyak ulama-ulama yang juga memfatwakan demikian. Buktinya di dua Masjidil Haram, di Haramain, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi menerapkan demikian. Dari mana kalau bukan dari fatwa para ulama-ulama? Maka ini masalah ijtihadiyah yang seorang mukmin ketika mendapati masalah-masalah perselisihan ijtihadiyah ini, meskipun dia kekeh dengan pendapatnya, namun dia tetap harus menghormati pendapat yang lain. Oke, kalau kau mengatakan sholat harus rapat, ya tidak boleh renggang, nah silakan kau kerjakan itu. Tapi jangan pula kau mengatakan orang-orang yang softnya renggang itu sebagai ahli bid'ah, atau mereka ini kurang tawakalnya, atau enggak tawakal, takut sama virus dan lain sebagainya. Ini ucapan-ucapan yang enggak bagus seperti ini. Iya, kalau perbedaannya masalah akidah, baru kencang di situ nggak apa-apa. Orang-orang ini terkadang kalau masalah-masalah cabang, masalah cabang agama, kencang wis gak iso ditekuk. Gak ada longgar-longgarnya sama sekali, kencang luar biasa. Tapi masalah usul, masalah pokok yang harusnya kencang, malah lembek. Malah lembek, dia lentur. Sudahlah, gak usah saling menyalahkan. Yang mengatakan Allah berada di atas arsy, yang mengatakan Allah di mana-mana, nggak apa-apa. Saling menghormati. Loh, enggak mas. Ini masalah usul, nggak boleh ada perbedaan di situ. Yang mengatakan Allah di mana-mana sesat, wis. Iya. Maka harus kita banyak-banyak belajar untuk bisa membedakan mana perkara yang kita harus kencang di situ, nggak ada toleransi. Dan mana perkara-perkara yang kita bisa wise, bisa longgar di situ. Ini butuh banyak belajar. Ya, maka dengan kondisi pandemi seperti ini, kita tetap mengikuti pemimpin dan para ulama bagaimana menyikapinya, tidak gegabah mengikuti kemauan sendiri. Dan hati-hati menerima informasi itu ya. Hati-hati menerima informasi dari orang-orang yang memang bukan kompetensinya di situ, ya. Kemudian dijadikan sebagai landasan berpikir, jangan. Ya, ada ikhwan sudah ngaji, sudah tahu akidah, ya percaya dengan omongan atau dengan berita yang disebarkan oleh ada seorang ini pemusik punk, bertato, preman, suka mabuk, bicara tentang COVID ini konspirasi, dipercaya sama ikhwan yang sudah ngaji. Kok bisa itu loh, preman bertato dipercaya sama orang yang sudah ngaji. Ya percaya bahwa ini adalah konspirasi, ini buktinya. Loh, dalilnya ini pemusik punk ini tadi. La haula wala quwwata illa billah. Ini musibah. Kurang berapa menit ini dulu? 14. Enggak. Terakhir ya. Oh, kayaknya sudah lemas itu. Dan terakhir, di antara pelajaran akidah yang bisa kita ambil adalah seorang yang kena musibah COVID ini, maka itu masih lebih ringan. Musibah dunia itu masih lebih ringan daripada musibah dalam agama. Ya, daripada musibah dalam agama. Jadi jangan dianggap orang yang kena COVID itu sudah orang yang buruk. Ya, dia ini ahli maksiat, dia ini pelaku dosa. Belum tentu. Hati-hati. Anda misalnya ketika tahu ada kawan, tetangga kena COVID, nah ini narasinya yang baik. Ketika Anda mensupport dia untuk sembuh,
Ya, makanya kan memang nggak bisa jenguk ya, mungkin minimal ya chattingan lewat WA atau lewat telepon gitu. Nah, ini ucapkan ucapan-ucapan yang tidak menyakiti dia. Nah, ada orang-orang yang kena COVID, ada yang saya lihat di grup WA itu, ada yang salah satu anggota yang kena COVID itu, dia chat di WA, ya saya terkonfirmasi positif COVID. Hanya beberapa teman-teman itu mengatakan iya sih, kon pakaian dosa, makanya kon kena COVID. Iya makanya kon iku waktu utang ya gak tau bayar utang dan lain sebagainya. Ini narasi-narasi yang gak bagus. Orang yang kena COVID itu tidak menunjukkan dia itu buruk. Ya, dan orang yang gak kena COVID juga tidak menunjukkan dia itu baik. Awas, hati-hati. Ya. Ini tidak menjadikan patokan orang itu soleh atau dia ahli maksiat dari dia terkonfirmasi positif atau tidak. Enggak. Para nabi dan rasul itu semua orang soleh enggak? Ya. Mereka pernah nggak mendapatkan penyakit? Bahkan penyakit yang diderita oleh para nabi dan rasul itu lebih dahsyat daripada selain mereka, jemaah. Iya, sakitnya nabi itu, nabi kalau sakit itu berlipat-lipat lebih dahsyat daripada manusia yang lain. Tapi tidak menunjukkan nabi itu orang yang ahli maksiat, dia ini nggak soleh. Sedangkan yang sehat, seger, waras ini berarti orang soleh. Enggak. Ya, maka dia. Saya kembali kepada poin tadi. Seorang yang kena musibah dunia, entah dia kena COVID, atau dia kena penyakit yang lain, atau dia itu jatuh miskin misalnya, ekonominya seret gara-gara pandemi ini, itu harus lebih disyukuri daripada kena musibah dari segi agamanya. Ya, ini kalau kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya, meskipun ekonomi saya lagi seret, penghasilan saya mampet, tapi alhamdulillah agama saya masih terjaga. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada orang-orang itu, dia dikasih kesehatan, kemudian ekonominya masih lancar, tapi agamanya rusak, manhajnya rusak, akidahnya rusak dia. Akan lebih baik mendapatkan musibah dunia daripada musibah akhirat. Nabi pernah berdoa, kata Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang kau timpakan kepada kami itu dari segi agama kami, jangan. Yang kau timpakan musibah kami dari segi dunia gak apa-apa. Itu lebih baik daripada musibah di segi agama. Hilangnya akidah, hilangnya manhaj, hilangnya tawakal, bahkan suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini jauh lebih buruk daripada COVID tadi. Nah, dari poin ini kita bisa mengambil akidah bahwa orang yang kena virus COVID itu tidak lebih bahaya daripada orang yang kena virus syubhat. Hati-hati. Orang yang kena COVID ini bisa nyebarkan virus kan? Ya, itu masih mending daripada yang orang terpapar syubhat, dia bisa menularkan syubhat kepada Anda. Kita nih ya, kalau ada orang yang kena konfirm positif itu takutnya luar biasa itu. Iya, kita takut luar biasa. Fulan ternyata kena COVID. Hanya kita nggak mau ketemu sama dia. Ya, kita jaga jarak sama dia. Kita nggak mau kontak sama dia. Kalau lewat depan rumahnya itu nggak mau, dia muter dia. Iya, nggak mau lewat depan rumahnya, muter dia. Iya, itu sampai takutnya. Kenapa? Karena takut tertular. Ya wajar, nggak ada masalah. Tapi dengan penyebar syubhat, nah ini terkadang sebagian orang malah nggak ada proteksi. Dengan penyebar corona, dia punya proteksi, tapi dengan penyebar syubhat, dia nggak punya proteksi. Dilihat kajiannya di YouTube, didengarkan ceramahnya, dibaca buku-bukunya, padahal tahu kalau dia ini penyebar syubhat. Dia punya akidah yang rusak, dia punya manhaj yang amburadul, tapi tetap bagus Ustaz, lucu pengajiannya Ustaz gitu. Saya kalau dengar pengajiannya itu ngakak Ustaz. Loh, kok tahu dia ini akidahnya rusak? Iya tahu, cuma kan lucu Ustaz gitu. Loh, kok bisa loh sama yang kena COVID kau begitu khawatir luar biasa? Padahal kalaupun kau kena COVID itu cuma musibah dunia. Yang kalau kau mati dengan musibah itu, insya Allah itu penggugur dosa-dosamu. Tapi sama yang penyebar syubhat, kau kok santai-santai.
biasa-biasa saja, nggak ada proteksi sama sekali. Ada resikonya kalau kau mati dengan bawa syubhat itu, kau mati dalam keadaan akidah yang rusak. Bahkan bisa saja kau divonis sebagai orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang kalau kena COVID itu, kita baru berpotensi tertular apabila ada kontak kan? Iya. Apabila ada kontak langsung. Anda kalau ngelihat di YouTube orang yang terkena COVID itu, Anda cuma lihat di YouTube, kira-kira bisa tertular nggak itu? Enggak kan? Nah, tapi kalau yang bawa virus syubhat, bawa virus syirik, bawa virus bid'ah, bawa pemahaman yang menyimpang, dengan Anda ngelihat dia di YouTube, ngelihat video kajiannya di YouTube, bisa tertular virusnya enggak? Bisa. Nah ini bahayanya penyebar virus syubhat dengan penyebar virus corona. Maka proteksi kita harus hati-hati. Ya, jangan terus yang COVID ini kita proteksi luar biasa, sedangkan yang syubhat kita santai-santai saja. Nah ini manhaj yang keliru. Mana kira ini? Ya maaf, masih banyak sebenarnya ibroh akidah ya, yang bisa kita petik dari wabah ini. Yang intinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan musibah ini, dan Allah Azza wa Jalla segera mengangkat musibah ini dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang terkena diuji oleh Allah dengan musibah COVID ini. Dan semoga Allah menjaga kaum muslimin agar senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang meninggal semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan mereka, Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang syahid, yang Allah lapangkan kuburnya dan Allah masukkan ke dalam surganya. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah ya, nggak ada yang tanya. Tak putusin di sini. Nah, tanya ya Ustaz. nah, Ustaz, berkaitan dengan ada ulama yang berpendapat bahwa Allah di mana-mana. Apakah kalau ulama itu berpendapat seperti itu, apakah semua yang dikatakan itu salah? nah. Sedangkan ada juga kan perkataan yang kita harus menerima kebenaran walaupun dari siapapun, walaupun itu misalnya anak kecil gitu. Kalau benar ya benar. Nah, Itu bagaimana? Maksud saya bingung dengan. iya. Iya. Siap, difahami. Pertanyaannya, mungkin ibu-ibu yang lain belum dengar. Apabila seorang tergelincir dalam satu perkara usul, ya, perhatikan ya, perkara usul. Usul itu apa? Pokok agama yang disepakati oleh umat Islam dari sejak zaman sahabat sampai sekarang, itu disepakati tidak ada silang pendapat di situ. Nah, ini namanya perkara usul. Beda dengan perkara furu'. Kalau perkara furu' ini memang sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, ya, zaman imam madhab, itu memang sudah terjadi silang pendapat di situ. Ini masalah-masalah cabang. Kalau mau diringkaskan atau disederhanakan bahasanya itu, usul ini perkara-perkara yang banyak berkaitan dengan dogmatis. Perkara-perkara dogmatis. Kalau furu' cabang itu kebanyakan perkara-perkara yang sifatnya detail teknis. Contoh misalnya sholat. Ya, Allah mengatakan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Semua sepakat, dan itu usul. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Tidak ada yang silang pendapat di situ. Sejak zaman sahabat itu sudah disepakati. Maka itu perkara usul. Nah, baru kemudian detail teknis pelaksanaan sholat itu, nah ini terjadi silang pendapat. Apakah takbiratul ihram itu, ya, tangannya sejajar di pundak atau di telinga, ya enggak? Kemudian bersedekap, apakah di dada atau ke bawah lagi atau ke bawah lagi? Ini kan detail teknis. Nah, ini kita toleransi di situ.
Ya, adapun yang usul itu harus kenceng. Baik, pertanyaannya, kalau ada seorang ulama yang tergelincir di masalah usul tadi, apakah serta-merta kita menggugurkan, ya, serta-merta menggugurkan dia sehingga ilmu-ilmu lain yang sebenarnya kalau diteliti itu benar, apakah juga kita tolak semuanya? Nah, benar itu pertanyaannya ya. Baik, para ulama membagi ada 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang kesalahan. Saya toto dulu ya. Tak tata dulu biar ibu-ibu nggak bingung. Iya. Baik, golongan pertama dari ulama yang salah. Ya, golongan pertama dari ulama yang salah itu sifatnya zillah. Zillah ini artinya tergelincir, kepleset. Ya, zillah ini artinya terpleset. Dia ini, ya ulama-ulama ini, dia itu membangun agamanya dengan manhaj yang benar, dengan metode yang benar. Sudah benar dia ini. Yaitu dengan mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah, lebih mengedepankan dalil daripada akal. Sudah benar, pijakannya itu sudah benar. Cuman kepreset dia. Jatuh dalam permasalahan itu. Maka yang seperti ini, kesalahannya nggak boleh diikuti. Ya, kesalahannya dia itu nggak boleh diikuti. Tapi ilmu-ilmu yang lain tetap kita ambil. Ya, dan biasanya kalau dia itu pijakannya benar, keplesetnya itu sekali 2 kali tok ibu-ibu. Iya. Karena itu bukan kebiasaannya dia, bukan wataknya dia kepreset itu, bukan. Kan namanya manusia sekelas ulama itu nabi bukan? Maksum. Pasti ada salahnya kan? Nah, itu kepresetnya gitu. Mesti ada salahnya dan harus. Contoh seperti Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita semua tahu bagaimana keilmuan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Yaitu beliau menggunakan tafwid. Nah, ini doa lagi kalau dijelasin. Tafwid itu artinya adalah tidak menetapkan sifat Allah sebagaimana zahirnya, tapi diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah mengatakan bahwa Allah punya tangan. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, bal yadahu mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbentang. Apa tangan itu? Kalau ahlu sunnah, manhaj salaf, tangan ya tangan, tapi nggak boleh diserupakan dengan tangan makhluk. Bukan manusia tok, makhluk. Nggak boleh diserupakan dengan tangan makhluk. Itu tangan ya tangan secara hakiki, bukan majaz. Nah, kalau Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu tergelincir dalam masalah ini, yaitu tidak mau menetapkan itu tangan, tapi hanya Allah yang tahu maknanya. Ya, hanya Allah yang tahu apa itu tangan, itu hanya Allah yang tahu. Sedangkan kita mengetahui tangan maknanya ya tangan, tapi bagaimananya tangan itu yang kita serahkan kepada Allah. Bagaimananya tangan itu kita serahkan kepada Allah. Nah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang lainnya itu pijakannya benar. Ya, pijakannya benar. Mereka berpijak di atas pemahaman as-salaf, mengedepankan dalil daripada akal. Cuman yang namanya ulama tetap ada keplesetnya. Maka yang sisi kepleset itu nggak kita ambil. Ya, adapun sisi-sisi yang lain tetap kita jadikan mereka sebagai ulama rujukan. Nah, ini namanya zillah, golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah cuma 2 golongan saja. Yaitu orang-orang yang memang sejak awal berangkat dari bukan pemahaman yang benar. Kalau tadi kan Imam Nawawi berangkatnya itu dari pemahaman yang benar, tapi kepreset. Nah, kalau yang kedua ini memang sejak awal dia itu tidak melandasi pemahamannya dengan pemahaman yang benar. Sehingga kepresetnya dia itu bukan hal yang sekali 2 kali, tapi memang wataknya dia kepreset. Paham nggak maksudnya? Wataknya dia memang kepreset. Sehingga kalaupun ada kebenaran dari dia, itu tetap kita tidak mengambil ilmu darinya. Karena apa? Dasar pijakannya itu sudah salah.
Seperti orang-orang yang melandasi pemahamannya dengan pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Khawarij. Ya memang sejak awal dia melandasinya dengan itu, tidak mau ikut pemahaman salaf. Maka apapun yang ada padanya kita tolak, meskipun itu kebenaran. Bukan berarti kebenarannya kita tolak, tidak. Tapi kita tidak mengambil ilmu darinya. Nanti ini kita jelaskan juga beda antara menerima ilmu dengan mencari ilmu. Itu nanti kita jelaskan. Kita jelaskan yang poin ini dulu. Kalau lebih mendekatkan pemahaman ya, mungkin ada ibu-ibu yang bingung tentang dua golongan tadi. Yang satu kepreset, yang satu memang wataknya. Memang dia itu caranya salah, yang kedua tadi itu. Ya, cara beragamanya itu memang sejak awal salah. Sehingga menimbulkan kesimpulan-kesimpulan, statement-statement yang banyak salahnya daripada benarnya. Ibarat begini ibu-ibu. Ibu-ibu dulu waktu sekolah ya, ada mapel matematika. Ya, ada mata pelajaran matematika. Ketika ujian, ada soal begini ya, soalnya yang gampang-gampang saja. Soalnya itu perkaliannya. 200, ini saya ngawur nih, berapa nih? 230 dikali 5. 230 dikali 5. Ada yang tahu berapa jawabannya ibu-ibu? Ada yang tahu jawabannya berapa? 650. 230 kali 5. 1150. Kalau saya yang jadi gurunya, jawaban ibu-ibu tak salahkan. Tak salahkan. Kenapa? Ibu-ibu tadi barusan ngitungnya pakai kalkulator ya? Enggak. Ada yang ngitung manual? Tadi tak intip ke belakang. Yang pakai kalkulator, barusan jawab pakai kalkulator, meskipun jawabannya benar nggak itu 1150 itu? Benar, tetap tak salahkan. Kenapa kok disalahkan? Pakai kalkulator. Kenapa kok pakai kalkulator disalahkan? Caranya salah, nggak benar. Harus dengan ngitung manual kan dulu kan? Boleh nggak dulu ibu-ibu waktu ujian matematika pakai kalkulator, boleh nggak? Langsung dijawab jawabannya, nggak pakai caranya gitu. Dibenarkan nggak sama gurunya? Salah. Pengalaman biar ngono aku ibu-ibu. Saya dulu itu punya kalkulator jam tangan. Saya dulu punya kalkulator jam tangan. Jadi kak ru guru nenek. Nggak tahu gurunya kalau saya pakai kalkulator itu. Nah, itu sudah pede itu nanti. Saya yang paling benar semua jawabannya ini. SD kelas berapa? Kelas 2 atau kelas 3 itu. Tak jawab semua. Besoknya waktu pembagian soal 0 nilai. Loh, protes saya sama guru. Loh, Pak, kok disalahkan ini? Kamu ini jawab seperti ini tuh dari mana? Mana buktinya kalau ini ini jawabanmu? Ya, mana buktinya kalau ini jawabanmu? Ini pakai kalkulator kan, kata dia. Karena nggak ditunjukkan caranya. Ya, nggak ditunjukkan caranya. Maka meskipun benar loh itu, ada sekitar 20 soal atau berapa itu benar semua itu. Tetap disalahkan 0 nilai saya. Kenapa? Berangkatnya sudah dari cara yang salah. Nah, teman saya, ini kejadian nyata, teman saya itu benar caranya dia itu. 230 kali 5 seret. Terus 0 5 ya, terus di atasnya itu yang tahu ya. Caranya benar. Tapi dia ini ada kepreset. Dia itu ngelihat angka 7 itu seperti angka 1. Dia nulis angka 7 itu tapi kependekan ininya. Akhirnya seperti angka 1. Nah, itu menyebabkan dia akhirnya salah ngitung sampai ke bawah. Hasilnya jadi salah. Tapi sama gurunya diapresiasi, dikasih nilai separuh. Tetap diapresiasi. Tapi jawabannya tetap dibilang salah. Dibenarkan sama gurunya pakai tinta merah. Yang benar jawabannya ini. Jawabanmu itu salah. Tapi tetap diapresiasi karena caranya benar. Iya. Nggak dicela itu murid teman saya yang tadi jawabannya salah tapi caranya benar itu nggak dibully. Saya yang dibully kena itu. Wih, sih ngarep kelas itu.
Dibilang gitu. Paham ya ibaratnya ya? Nah, sama seperti ulama tadi, mereka itu berangkatnya saja sudah salah, maka kesimpulannya salah. Nah, mengenai tadi, antara mencari ilmu dengan mendapatkan ilmu, itu harus dibedakan. Kita ini memang mendapatkan ilmu dari siapapun. Mendapatkan kebenaran itu dari siapapun. Mendapatkan ya. Bahkan dari setan sekalipun, kalau memang yang diucapkan benar, harus diterima nggak? Iya. Siapa sahabat yang pernah? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, diajari apa sama setan? Ayat kursi, mau tidur. Ya, setan iblis mengatakan kepada Abu Hurairah, "Idza awaita ila firasyik faqra ayatal kursi. La yazalu la tazalu la tazalu la yazalallahu la yazalallahu apa sih? Ya, Allah senantiasa akan menjagamu hatta tusbiha, sampai kau pagi hari. Apabila kau mau tidur, bacalah ayat kursi." Kemudian dilaporkan kepada Nabi dan dibenarkan oleh Nabi. Shadaqaka wa huwa kadzub. Benar yang diucapkan itu, tapi sebenarnya dia itu pendusta. Nabi suruh menerima, iya menerima. Tapi pernah dengar nggak gara-gara kejadian itu Abu Hurairah ngaji sama iblis? Bawa kitab sama iblis ngaji iblis. Innal hamdalillah nahmaduhu. Kita menerima kebenaran hatta dari orang Yahudi, jemaah. Hatta dari orang Nasoro, hatta dari siapapun. Kalau dia mengucapkan kebenaran, kita terima. Tapi bukan berarti kita menimba ilmu darinya, enggak. Ini harus dibedakan. Ibarat, itu kalau tadi hitung-hitungan ya. Kalau yang masalah ini, ibarat misalnya Anda nemu emas di tumpukan sampah. Ada tumpukan sampah misalnya itu. Anda lewat situ, tahu-tahu ono mengkilap ya. Apa ini? Anda ambil, tuh gelang emas. Diambil nggak? Diambil ya, gelang emas. Iya. Ya. Diambil itu emasnya. Pertanyaannya, apakah itu maknanya Anda mencari emas di tumpukan sampah? Gara-gara nemu emas itu, akhirnya Anda eker-eker sampah. Nyari emas di mana? Kalau mau cari emas, ya di tambang, di toko emas. Tapi kalau nemu emas bisa di mana saja. Gitu. Tapi nggak boleh, Ibu. Kalau nemu barang itu harus diumumkan dulu. Iya. Harus diumumkan dulu ya, jangan serta-merta. Ini cuma permisalan aja, jangan nanti terus ditiru. Ya, boleh Anda ambil, tapi Anda umumkan. Ya, jangan terus di-pek. Ini cuma permisalan saja ya. Nah, kira-kira itu Ibu paham ya? Nah. Dalam mencari ilmu dan mengambil ilmu. Mengambil kebenaran, afwan. Nah, dari ulama yang berangkatnya sudah salah. Nah, sekarang kan musimnya sosmed. Nah, apakah kita boleh menyebarkan kebenaran yang dia sampaikan itu? Kalau ada kebenaran dari orang-orang seperti itu, maka tetap kita ini tidak mengambil sedikit pun darinya, apalagi menyebarkannya. Hanya gara-gara dia memiliki kebenaran terus kita sebarkan. Kenapa? Karena masih ada kebenaran yang ada pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda jangan berpikir kebenaran itu hanya ada pada ahli bid'ah. Ustadz, ini benar yang diucapkan sama dia, terus disebar. Loh, emang yang ahlu sunnah nggak ada yang seperti itu? Ada nggak? Ada. Cuman terkadang kita ini terbawa sama, tapi yang ini bagus Ustadz. Kata-katanya itu bagus, terus lucu juga gitu. Kalau yang di ahlu sunnah itu kereng. Bener, temanya sama, yang disampaikan itu sama nasihat-nasihatnya, tapi kereng gitu loh Ustadz. Kalau ini kan lucu, bisa lebih masuk ininya. Jangan. Yang lebih dikhawatirkan oleh para ulama adalah yaitu Anda mempromosikan mereka. Benar, yang dipotong itu adalah sebuah kebenaran, nggak ada salahnya memang. Tapi membuat orang yang mendengarkannya itu akhirnya jadi ngefans sama dia. Bagus yo, Ustadz sopo ini digolei.
Hanya dilihat ceramah fullnya. Nah, itu banyak syubhatnya di situ. Ya, bagus ya Ustadz itu ya. Coba ceramah fullnya apa ya? Dicari di YouTube. Oh, ini ceramah fullnya. Dilihat sama dia. Di situ dibicarakan tentang Allah itu tidak di atas. Di situ ditanamkan tentang bagaimana membenci penguasa. Ya, membenci penguasa, mengata-ngatai penguasa. Ya, di situ akhirnya terbawa. Gara-gara Anda menyebarkan satu kebenaran dari ahlul bid'ah, hanya membuka promosi. Anda mempromosikan ahlul bid'ah itu kepada orang-orang awam. Enggak. Cari yang ahlu sunnah masih banyak. Ya, ulama-ulama ahlu sunnah masih banyak yang berkata serupa dengan ahlul bid'ah tersebut. Itu masih banyak. Anda misalnya ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Musa, atau orang Yahudi yang memuji-muji Nabi Musa alaihissalam. Ya, orang Yahudi yang memuji Nabi Musa. Nabi Musa itu membelah lautan. Nabi Musa itu langsung berbicara dengan Tuhan, berbicara dengan Allah. Anda benarkan nggak? Benar. Nah, apakah untuk mengajarkan akidah ini kepada orang lain, perlu nggak Anda ngambil ucapannya orang Yahudi ini? Ini tak potong videonya, terus kemudian tak share. Kan benar Ustadz. Yang disampaikan sama orang Yahudi tentang Nabi Musa ini kan benar, saya share kepada orang lain. Apakah seperti itu? Ya, tentu emang di Islam nggak ada ucapan yang serupa. Maka cukupkan dengan ahlu sunnah, cukupkan dengan orang-orang yang memang berada di atas kebenaran. Ya, nggak perlu untuk nge-share orang-orang yang punya penyimpangan dalam akidah, penyimpangan dalam manhaj. Itu sama saja Anda mempromosikan mereka. Kecuali kalau dalam rangka membantah mereka. Ya, kalau dalam rangka membantah mereka itu baru dikasih cuplikan ucapan seperti sebagian orang, sebagian ahli bid'ah yang menolak Allah berada di atas, itu dikumpulkan. Ya, dikumpulkan sama sebagian ikhwan, itu dikumpulkan video-videonya dengan lantang ini. Ustadz-ustadz ini menolak Allah berada di atas. Yang dikumpulkan sama mereka apa ya? Fitrahnya dia, mulutnya menolak Allah di atas, tapi tangannya itu nggak bisa dilawan sama dia. Ida-ida yang menolak Allah di atas itu, mereka tertangkap kamera ketika menyebutkan nama Allah, tangannya nunjuk-nunjuk ke atas. Kita serahkan kepada Allah subhanahu, tangannya begini. Ya, kita harus tawakal kepada Allah, tangan, padahal dia mengatakan Allah tidak di atas. Nah, itu kalau yang disebarkan seperti itu untuk membuktikan batilnya ustadz tersebut, nah ini nggak apa-apa. Ya, itu mungkin Ibu ya. Wallahu a'lam. Cukup ya, ini sudah jam 10 juga. Kita ada jadwal Jumat juga. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.